wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi di episode 8 dari Ajim Talk. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bung Kahar terkait rencana aksi yang akan dilakukan di Jakarta berhubungan dengan kasus yang ada di Semarang. Bung Kahar, Ya, apa kabar? alhamdulillah baik Bung Azim kabarnya. Baik, Bung Kahar, saya mau sedikit bertanya hari ini. Bagaimana menurut Anda dengan kasus yang terjadi di GS Baterai yang sudah berlarut-larut dan tidak segera ada penyelesaian? Bagaimana menurut Bung Kahar? Ya, yang pertama kita menyesalkan begitu ya terkait dengan adanya kasus yang terjadi di GS Baterai Semarang, Jawa Tengah. Kita tahu bahwa kasus ini berawal dari masuknya serikat pekerja atau keinginan dari kawan-kawan di GS Baterai untuk mendirikan serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja FSPMI, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Otomotif Mesin dan Komponen. Dan setelah masuknya FSPMI itulah muncul berbagai tindakan begitu yang dilakukan oleh perusahaan yang dimana kawan-kawan dari FSPMI menduga ini adalah bagian dari tindakan union busting. Ada diskriminasi yang dirasakan, kemudian bahkan saat ini ada PHK yang dilakukan dari pihak perusahaan kepada kawan-kawan buruh di sana yang notabene adalah pengurus dari FSPMI. Nah, tentu saja tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu kita mensinyalir, kita menduga itu adalah bagian dari union busting. Memang perusahaan mengatakan atau berdalih bahwa itu bukan sebuah union busting begitu, karena buktinya mereka mengizinkan serikat pekerja yang lain begitu di luar dari FSPMI untuk eksis dan tumbuh berkembang di sana. Nah, tentu saja ini justru semakin menegaskan begitu bagi pandangan dari kita dari FSPMI, semakin menegaskan bahwa ada pilih kasih, ada sesuatu yang coba dihalang-halangi begitu. Jadi dia menghalang-halangi satu serikat pekerja, ada dugaan begitu menghalang-halangi satu serikat pekerja, tapi pada saat yang sama mempersilahkan serikat pekerja yang lain untuk tumbuh dan berdiri di sana. Nah, ini permasalahan utama kan sebenarnya yang timbul ketika serikat pekerja hadir, yang kemudian memicu permasalahan hingga saat ini. Yang kedua, permasalahan kebebasan berserikat bagi organisasi serikat pekerja tentu saja adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa ada kebebasan berserikat, tidak ada ruang bagi pekerja atau buruh untuk memperjuangkan hak-haknya. Tanpa kebebasan berserikat, maka tidak ada ruang bagi pekerja untuk memastikan ada kepastian pekerjaan, untuk memastikan ada pendapatan yang layak, untuk memastikan adanya jaminan sosial yang sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Jadi serikat pekerja sejatinya adalah senjata dan itu adalah haknya pekerja begitu. Oleh karena itu ketika pekerja menggunakan haknya berserikat, maka tidak boleh ada siapapun menghalang-halangi kebebasan itu. Terlebih lagi kemudian ketika perusahaan melakukan PHK begitu ya, terlepas apapun alasannya, pemutusan hubungan kerja itu adalah sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang bahkan akan ditentang oleh buruh kalau itu dilakukan oleh perusahaan dimanapun. Jadi di mana-mana persoalan PHK itu menjadi persoalan yang sangat krusial, karena bagi buruh PHK itu ibarat kematian. Kalau kehidupan itu mati kemudian dia dikuburkan begitu, maka dalam dunia hubungan industrial PHK itu sama saja ya berakhirnya hubungan industrial. Dia ibarat kematian begitu dalam dunia kerja begitu ya maksudnya. Dan oleh karena itu siapapun berupaya untuk memastikan agar PHK itu tidak terjadi. Dan apalagi undang-undang kita menegaskan bahwa tidak boleh ada perusahaan melakukan PHK secara sewenang-wenang, karena PHK hanya bisa dilakukan ketika ada izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial begitu. Jadi tanpa PHK, tanpa ada izin, PHK yang dilakukan sepihak, apalagi PHK yang terindikasi bagian dari union busting, tentu saja menjadi perlawanan yang sangat kuat dari kaum buruh. Saya kira itu Bung Azim. Baik, Bung Kahar, ini kan kita tahu kasus ini kan sudah bergulir kurang lebih 1 tahun ya. Dengan tidak adanya penyelesaian gitu kan dari pihak perusahaan, rencananya FSPMI akan melakukan aksi besar, aksi solidaritas dari berbagai daerah yang memberikan dukungannya kepada GS Baterai dan juga penekanan gitu kira-kira pada induk dari perusahaan GS Baterai yang ada di Jakarta. Bisa dijelaskan Bung Kahar seperti apa? Permasalahan ini memang sebenarnya adalah permasalahan kawan-kawan yang ada di Semarang, GS Baterai. Tapi kita tahu bahwa GS Baterai ini adalah satu grup begitu ya, yang merupakan bagian dari grup perusahaan Astra begitu.
Oleh karena itu, maka pada hari Selasa begitu, kawan-kawan FSPMI dan berbagai elemen yang lain itu melakukan aksi solidaritas ke kantor pusat Astra di Jakarta. Mengapa kita melakukan aksi ini ke Astra? Maka kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban begitu ya kepada Astra. Apalagi Astra ini adalah perusahaan multinasional begitu, untuk juga memastikan agar semua lini, semua bagian perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup ini juga mematuhi ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Dalam konteks itulah kemudian kita melakukan aksi ke Astra. Jadi kalau kemudian mengatakan, lah ini kan permasalahannya adalah permasalahan GS Baterai yang ada di Semarang. Oh iya, bagi kaum buruh ini bukan hanya permasalahan lokal yang terjadi di pabrik yang di Semarang. Bahkan ini bukan hanya permasalahan kawan-kawan yang saat ini bekerja di GS Baterai di Semarang. Ini adalah permasalahan semua orang. Ini adalah permasalahan seluruh buruh di Indonesia. Ini adalah permasalahan keluarga besar FSPMI begitu. Dan tidak hanya soal Astra yang ada di Jakarta, bahkan kita juga sedang melakukan permintaan begitu ya, sedang berkomunikasi dengan kawan-kawan di internasional agar melalui industri All Global Union begitu, untuk juga memberikan tekanan kepada Astra Internasional yang ada di Jepang misalnya sebagai pusatnya, untuk memastikan agar mereka juga ikut melakukan intervensi, ikut memberikan teguran begitu, supaya perusahaan-perusahaan Astra yang berada di banyak negara, terutama di Indonesia, itu mematuhi hukum begitu, mematuhi ketentuan. Itu soal yang akan kita lakukan. Dan tidak cukup sampai di situ, kemarin dalam pernyataan resminya Presiden KSPI Bung Said Iqbal itu justru juga menegaskan bahwa permasalahan Astra ini akan dibawa ke sidang ILO di PBB begitu, untuk melaporkan ini adalah bagian dari penghalang-halangan kebebasan dari serikat pekerja. Jadi kita bisa melihat bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kaum buruh tidak hanya perlawanan di tingkat lokal, tidak hanya perlawanan di tingkat pabrik yang ada di Semarang, tapi juga di tingkat nasional yang akan dilakukan di Jakarta. Dan tidak cukup hanya itu, kita juga akan melakukan di tingkat internasional untuk mengkampanyekan, untuk mendesak, untuk menekan agar Astra ikut bertanggung jawab, ikut mengintervensi begitu, agar perusahaan-perusahaan yang berada di naungannya itu tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap buruhnya. Baik, Bung Kahar, ada 2 poin yang sebenarnya menjadi fokus kita dalam kasus di GS Baterai ini, ya kan? Yang pertama yaitu terkait dugaan union busting yang berujung pada PHK sepihak. Bukan begitu, Bung Kahar? Oh ya, betul. Memang awalnya adalah kita mempermasalahkan persoalan union busting begitu. Dan kita menduga kuat union busting itu sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Itu satu hal. Tapi kemudian hal yang lain, kemudian ketika perusahaan melakukan PHK kepada kawan-kawan yang tergabung dalam FSPMI, apalagi juga sebelumnya itu juga ada cerita di sana misalnya soal mutasi yang dilakukan dengan tidak lazim begitu istilahnya, dan kemudian ada semacam diskriminasi antara serikat pekerja FSPMI dan serikat pekerja satu sebelah yang ada di sana juga. Ini kan menunjukkan secara bertubi-tubi begitu, memperlihatkan ketidaksukaannya ketika buruh-buruh itu tergabung dalam serikat pekerja yang independen, serikat pekerja yang murni didirikan dan dibangun oleh kaum buruh itu sendiri. Jadi 2 permasalahan itu memang permasalahan krusial begitu, Bung Hazim. Dan kita tahu bahwa ketika persoalan kebebasan berserikat disentuh, ketika persoalan hubungan industrial, artinya PHK itu dilakukan, maka pada saat itu pasti kaum buruh akan melakukan perlawanan total. Nah, terbukti misalnya selama 1 tahun ini, walaupun ini kejadiannya sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun, kaum buruh juga tidak berhenti begitu, terus melakukan perlawanan. Bahkan kita memastikan bahwa sampai kapanpun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun, kalau kemudian permasalahan ini belum selesai, maka sepanjang tahun itu juga perjuangan perlawanan akan terus dilakukan juga. Baik, sebuah ulasan yang luar biasa dari Bung Kahar. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi wawasan lebih buat kawan-kawan buruh yang ada di luar sana dan juga buat masyarakat secara umum. Bung Kahar, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di topik bahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.